Jadi la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Artinya begini, tidak ada perubahan apapun kecuali dengan izin Allah. Itu yang paling mendasarnya. Jadi kalau gelisah jadi tenang hanya bisa dengan izin Allah. Dari sedih menjadi lapang hanya bisa dengan izin Allah. Perubahan apapun, sekecil apapun hanya bisa terjadi kalau Allah menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah, yang menciptakan kita seluruhnya. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit, bumi. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah sehingga kita jadi Islam, memberikan taufik sehingga kita bisa senang belajar agama. Dialah Allah yang memberikan keselamatan setiap saat. Bapak Ibu sampai di sini pasti diselamatkan oleh Allah. Kita setiap waktu diberi rezeki, jantung didetakkan, darah dialirkan, nafas, minum, makan, tidak pernah terhenti. Setiap saat nikmat dari Allah. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Boleh duduk di depan tapi fokus ya. Terima kasih kepada orang tua santri dan para tamu yang hadir. Kali ini akan disampaikan satu hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis berisi doa tentang beberapa penyakit hati dan perilaku kita yang harus diperbaiki, terangkum dalam doa ini. Ini doa populer sekali dan sebaiknya hafal. Dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendengar nama Rasul bersolawat ya, kalau tidak bersolawat dianggap kikir. Tidak harus selalu kompak dan sama jawabannya, tetapi harus membaca solawat. Ternyata di dalam masjid ada seorang lelaki Ansor bernama Abu Umamah. Lalu Rasulullah menyapa, "Hei Abu Umamah, ada apa aku melihat engkau duduk di masjid di luar waktu sholat?" Hebatnya Rasulullah tuh hafal kepada jamaah di masjidnya. Abu Umamah menjawab, "Saya sedang kebingungan dan hutang-hutangku lah yang membuat aku seperti ini ya Rasul." Jadi Abu Umamah sedang bingung karena dililit hutang. Lalu Rasul bertanya, "Maukah engkau aku ajarkan suatu bacaan yang jika engkau membacanya, niscaya Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi hutang." Ini bukan hanya Abu Umamah yang tentu
ternyata jamaah juga sama ya. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjelaskan, jika memasuki waktu pagi dan sore hari, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan. Ham itu adalah kecemasan, kegelisahan dengan yang belum terjadi. Kalau huzn ini adalah kesedihan dengan yang sudah terjadi. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah. Azil itu lemah, kasal itu malas. Kalau lemah itu dia mampu tapi tidak berbuat. Kalau malas, ulangi, dia mau tapi tidak mampu, itu lemah. Kalau kasal itu dia mampu tapi tidak berbuat. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari jubni wal bukhl. Jubni ini takut, pengecut ya, tidak berani, dan bukhl itu kikir, pelit. Wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Dan golabatid daini wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan penindasan orang-orang. Jadi kita ditindas. Ini adalah sangat penting. Lalu Abu Umamah menuturkan, setelah aku mengamalkan doa tersebut, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang. Tuh, senyum semua ya, alhamdulillah. Kok tahu ya katanya kami punya hutang? Tidak tahu. Hanya rasa-rasanya ini doa cocok gitu. Ibu bapak yang baik, jadi la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Artinya begini, tidak ada perubahan apapun kecuali dengan izin Allah. Itu yang paling mendasarnya. Jadi kalau gelisah jadi tenang hanya bisa dengan izin Allah. Dari sedih menjadi lapang hanya bisa dengan izin Allah. Perubahan apapun, sekecil apapun hanya bisa terjadi kalau Allah menolong kita. Ini barusan di jalan ada telepon salah seorang teman, buka tas gendongnya. Pas dibuka nyepret kena mata dan sampai sekarang matanya harus diobati. Hanya membuka tas dan tiap hari membuka tas itu. Kalau Allah menghendaki jeprot kena matanya si ujung tali yang ada besinya. Setiap saat kita ini berpeluang kena musibah apapun. Setiap saat ini. Apa keluar dari sini bisa langsung selamat? Oh, tangga bisa, sedang duduk juga bisa kena kuman. Kenapa di sini tidak pakai lampu yang besar? Karena ada kemungkinan jatuh. Nggak kebeli, Deng. Maka kalau sedang di Masjid Nabawi berusaha tidak di bawah lampu. Tidak ada kemungkinan juga jatuh. Ya. Setiap waktu. Apakah makan buah-buahan bisa selamat? Berapa banyak yang diare gara-gara makan? Betul? Sangat banyak
peluang kejadian setiap waktu dan kita selamat. Berarti apa artinya? Allah yang melindungi. Baik, kita coba apa yang kita minta ini. Yang pertama ham, yaitu cemas dengan yang belum terjadi. Banyak orang yang menderita oleh yang belum terjadi. Benar? Ibu suka mikir yang belum terjadi? Apa di antaranya yang suka dipikir ibu-ibu? Satu persatu. Takut suami lincah lagi? Ada lagi? Takut sudah tua, anak-anak lupa. Takut tua, penyakitan. Takut, apa lagi sih? Yang keras Bu, syarat bicara tuh kedengaran, ya. Takut jin. Bapak-bapak apa yang ditakutin Pak? Takut dimarahi istri, ya. Adik-adik takut apa yang belum terjadi? Takut nggak bisa kuliah, takut orang tua tidak bisa ngasih biaya. Kalau yang orang kuliahan, takut tidak punya kerjaan, takut tidak punya jodoh, udah nikah, takut tidak punya anak, udah punya anak, takut anaknya tidak nurut, udah nurut, takut tidak panjang umur, segala aja ditakutin Pak. Banyak yang hidupnya tidak bahagia karena sibuk memikirkan yang belum terjadi. Bukan tidak boleh dipikirkan, tapi tidak boleh menderita dengan yang belum terjadi. Kenapa? Karena belum terjadi. Ada pemuda sedang kuliah, stres. Duh, jangan-jangan saya nanti kalau lulus nggak dapat kerjaan. Gimana kalau saya udah dapat kerjaan gajinya kecil, pasti tidak cukup. Ngarang we hantem. Padahal baru semester 2. Kejauhan mikirnya. Masa depan kita sepenuhnya goib, kita tidak tahu. Tapi ada dalam genggaman Allah. Masa depan kita terjadi tidak terjadi itu sesuai kemauan Allah. Daripada capek memikirkan masa depan yang membuat stres, silakan. Wah, supaya masa depan bagus bagaimana? Sekarang aja kuliah yang benar. Sekarang aja belajar yang benar. Kita belum tentu hidup besok. Benar? Gak ada jaminan besok masih hidup. Apa ibu-ibu nih dari mana nih? Apa ibu dari Bekasi pasti selamat pulang ke Bekasi? Jawab. Oh, jadi tegang begini. Pasti selamat tidak? Jawabnya bukan begitu, pasti selamat tidak. Kan belum tentu, betul Dina? Oh, kalau gitu mah jadi nggak pengen pulang. Harus pulang, di sini mau ngapain? Di sini untuk santri anak-anak ya. Bu, nggak ada jaminan. Ini saya ada jadwal hari ini. Tadi sudah, barusan sudah, sekarang di sini. Habis dari sini pelantikan santri siap guna, udah pelantikan, ada lagi berangkat naik kereta. Apa bakal terjadi? Belum tentu. Semua hanya baru bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Jadi apa yang bisa lakukan? Sekarang punya rencana yang baik, kita berdoa, berlindung ke Allah dan pasrah ke Allah. Gitu. Pilpres, nggak usah stres Bu. Pertama, capresnya bukan suami ibu, ya. Iya kan? Yang kedua, kita belum tentu hidup. Bulan Februari udah pusing-pusing, ternyata Desember meninggal. Yang ketiga, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden.
Dari dulu juga ganti-ganti presiden sama aja, betul? Kita jadi tua, benar tidak? Perubahan yang nyata itu kita jadi tua. Yang menjamin kita presiden atau Allah? Yang ngasih pahala presiden atau Allah? Yang ingat ke kita presiden atau Allah? Nah, jadi gimana presiden yang akan datang? Ya tinggal tafakuri yang mana kira-kira yang paling takwa. Loh kok takwa? Ya karena yang bertakwa bakal dituntun oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Udah itu cari presiden, terserah, saya nggak ngomong orang ya, karena saya tidak bagian dari kampanye. Yang penting cari yang bertakwa, kemudian istiqoroh, bismillah, coblos, udah. Doa yang banyak supaya negeri kita diberikan presiden yang bertakwa. Gimana ini ya? Ya sudahlah, yang penting mah kita punya presiden yang soleh. Udah kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Serba salah nih. Pinter ya itu yang pakai. Udah nggak mau ikutan Yang penting mah kita milih presiden yang baik. Astagfirullah. Lanjut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kalau cemas kepada yang akan datang, doanya ini, berlindung kepada Allah dari kecemasan. Yang kedua, yang membuat kita menderita itu adalah yang sudah terjadi. Berapa banyak di antara kita sedih, kecewa, sakit hati, nyesek gara-gara yang sudah terjadi. Padahal yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, nggak bisa diapain lagi. Dulu ya, rumah itu rumah saya, kemudian saya ketipu, terus saya dijual. Terus gimana? Dan dipikirin juga udah jadi rumah orang, ya kan? Coba kalau saya jadi jodoh sama si itu, udah jelas si itu jodoh temen ibu, ya. Padahal dia janji sehidup mati sama saya, belum mati, ternyata dia hidup sama sahabat saya. Aduh. Makanya hati-hati, reuni itu bisa jadi penyakit hati, ya. Reuni itu sudah berlalu zaman SMA-nya. Sekarang mah udah tua, nggak usah diungkit-ungkit. Si itu tuh mantan saya. Mau apa? Udah selesai, tinggal taubat. Saya ketipu, udah selesai. Saya disakitin, udah selesai. Saya dikhianati, sudah selesai. Mau apa kita hidup di masa lalu? Benar? Nggak bisa diapa-apain, sudah selesai. Banyak nggak yang menderita oleh masa lalu? Terus aja diungkit-ungkit, disebut-sebut, dibeber-beberkan, mau apa? Bu, kalau suami ibu punya kesalahan dulu, nggak usah diungkit-ungkit, udah selesai. Ya tapi suami saya dulunya pelit. Mau apa? Kan ada yang menikah, ingat nggak? Udah nikah, kemudian kecewa. Tahu kamu tidak punya duit, saya tidak mau nikah sama kamu, Pak. Gitu. Bohong. Siapa yang bohong, Bu? Saya kan dari dulu udah mengatakan yang sejujurnya. Sungguh aku tidak punya apa-apa selain hanya engkau. Tapi kan kamu jawabannya, so sweet gitu. Udah ngaku nggak punya duit malah so sweet. GR. Nah, pokoknya kalau nasi jadi bubur bagaimana? Ridho,
sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Jangan tersiksa oleh masa lalu ya. Kita punya episode masing-masing. Jadi tiap orang tuh punya kapling takdir dan tiap perjalanan hidup ini ada episode-episodenya. Kita harus maju terus. Nah, supaya kita tidak terjebak oleh masa lalu sedih, salah satu ikhtiarnya doa yang ini. Nanti dihilangkan sedihnya. Begitu. Jangan suka ribet dengan masa lalu, kan udah ya. Contoh yang sederhana, lagi jalan terus genteng jatuh kena jidat, terus mengatakan begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Benyut seperti itu kan? Mau gimana enggak terima? Ini udah ada tanda terima. Coba kalau saya tidak benyut, bagaimana tidak benyut? Sudah. Ini persis seperti yang buang angin itu ya, yang ibu-ibu di sebelahnya kentut. Tut, bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Sudah. Kan ada yang begitu ya. Iya, tapi bau, berarti udah sedot, udah selesai, nggak bisa dipulangin, nggak bisa keluar, udah diterima dengan bulat-bulat. Halo, benar atau benar? Jadi kalau ada yang sudah kentut nggak boleh nyebut jangan, kan sudah, paling jangan ditambah ya bu, gitu. Halo. Yang udah terjadi dalilnya bagaimana qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini jikalau menimpa kepadamu sesuatu fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau terjadi sesuatu jangan mengatakan seandainya begini akan begini, seandainya begini akan begitu, tidak boleh. Melainkan qul qaddarullah, ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Udah selesai ya. Nasi jadi bubur, tinggal bagaimana bubur jadi bubur ayam. Setuju? Ini serius nih hadirin. Karena ada orang yang hidupnya tuh menderita sekali oleh masa lalu. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah oleh sesuatu yang tidak bisa diubah lagi karena udah selesai. Ini teh mau bahagia atau tidak sih? Mau bahagia atau tidak? Ya udah, nggak usah ribet dengan yang sudah terjadi. Coba apa? Kan ada yang naik mobil, beli bensin, terus istrinya ngobrol sama tukang pom bensin, akrab sekali. Suaminya sambil nyetir ngelihat. Pas istrinya masuk ke mobil, siapa tuh bu? Itu mantan saya dulu pak. Kata suaminya, untung kamu nikah sama saya ya. Kamu jadi istri direktur. Apa kata istrinya? Tunggu dulu pak. Untung papa yang nikah sama saya. Kalau enggak papa yang jaga bensin gitu. Sampai sekarang saya bingung. Enggak akan saya pikirin. Hadirin. Si ibu jadi pada mikir, iya ya. Semua orang ada garis masing-masing. Jadi perjalanan hidup tuh ada episode-episodenya yang tidak selalu bisa diduga oleh kita. Kita tidak tahu apa episode kita besok, betul? Satu apa? Cemas. Kuncinya adalah banyak doa dan tawakal. Boleh punya keinginan, boleh. Boleh punya rencana, boleh. Aduh, itu tanah rumah itu mau dijual, aduh saya pengen sekali, jangan-jangan keburu dibeli oleh orang. Jadi stres. Tenang aja. Udah tenang, enggak tenang juga belum dijual, ya kan?
Gimana? Tinggal doa, kalau memang rezeki saya mudahkan, kalau bukan rezeki saya jangan. Tuh. Aduh, keduluan 5 menit yang lalu udah ada yang beli. Emang bukan rezekinya. Kalau rezekinya pasti dapat. Begitu hadirin. Misal nih ada satu akhwat ditaksir oleh 3 ikhwan. Satu ikhwan ditaksir oleh 3 akhwat. Gimana sih yang enak, yang mana nih? Ikhwan dulu, akhwat dulu. Gini, ada satu ikhwan ditaksir oleh 3 akhwat. Bikin akhwat kecewa, kita ganti jadi akhwat yang duluan ya. Ada 3 akhwat naksir 1 ikhwan ya. Nggak usah pakai stres. Nggak usah, kan ada Allah yang maha tahu yang terbaik. Aduh, dia kemarin kedip ke saya, kenapa sekarang jadi ngobrol sama si itu, ya nggak? Ya kamu bagian dikedipin, itu bagian dinikahin, kan jadi adil ya kan? Nggak usah stres Bu. Ada Allah yang maha tahu mana jodoh terbaik, benar? Tinggal istiqoroh, kalau baik sing jadi, kalau nggak baik nggak usah. Kan yang kita cari bukan perkara jodohnya, tapi terbaik atau tidak, gitu. Wah, malikir. Ibu mah udah. Tapi dulu saya istiqoroh, kenapa dapatnya yang ini ya? Gak usah begitu wajahnya Bu. Dulu mah hasil istiqoroh teh dikira teh keren, tapi lama-lama jadi nyebelin. Tunggu dulu Bu, ya terima yang ada. Halal, di balik kekurangannya pasti ada kebaikannya. Tapi suami saya nyebelin, berarti ibu juga pika utaheun ya gak? Sama kita ini ada kekurangan. 3, minal hammi wal hazan wa'udzubika minal, jadi apa? Minal ajzi wal kasal. HP siapa tuh? Boleh? Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Yang nelpon kan nggak tahu kita lagi ceramah ya kan, tinggal disedekahkan aja HP-nya. Kenapa lemah? Kita lemah itu dilarang dalam Islam. Jadi begini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Lanjutannya ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, baik untuk urusan dunia apalagi untuk urusan akhirat. Kalau jelas ini manfaat, semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi orang kuat iman itu orang yang selalu semangat, antusias apapun yang manfaat ya, dan selalu minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi dalam hidup ini harus semangat terus. Berobat bermanfaat tidak? Jawab, berobat bermanfaat tidak? Tergantung berobatnya sama siapa. Berobat sama dukun, merusak, tidak boleh. Kalau berobat harus kita yakini dari yang memang punya keilmuan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, olahraga manfaat tidak? Manfaat, ya. Tergantung olahraganya apa dulu, benar? Bersepeda manfaat tidak? Tergantung sepeda siapa yang dipakainya dan seperti apa pakaiannya, ngumpulnya sama siapa.
Sekarang ada pesepeda wanita, jilbab dipakai, tapi kecil, jilbib begitu. Kemudian bajunya ngetet, gak usah dibayangin Pak, astagfirullahaladzim ya. Ini tidak jadi kebaikan, walaupun berjilbab tidak cukup hanya menutup rambut, tapi ketat atau tidak, kalau ketat tidak benar, ya. Tidak jadi kebaikan, padahal sepeda bisa juga meninggal lagi bersepeda. Ibu-ibu sekarang lagi musim lari, jogging ya. Jogging, ngararetet. Tidak jadi kebaikan. Walaupun olahraganya manfaat, tapi cara-caranya tidak sesuai syariat. Kalau pakaiannya niatnya tidak benar. Nah, tidak boleh kita lemah, semangat terus hidup ini. Kenapa? Karena ada Allah yang bisa menolong. Aduh, hutang saya banyak. Berapa sih hutang yang tidak bisa dilunasi oleh Allah? Berapa? Berapa hutangnya? Allah pemilik langit dan bumi. Penjahat saja dikasih uang oleh Allah. Masa hambanya yang minta buat bayar utang gak dibayarin? Benar? Sebesar apapun hutang, kalau benar-benar minta tolong ke Allah dan niatnya melunasi hutang, dilunasi oleh Allah insya Allah. Tapi hutangnya kecil, tapi dia tidak niat bayar hutang, tidak minta tolong ke Allah, itu bisa nggak lunas-lunas tuh. Karena yang kuasa melunasi hutang adalah Allah. Nah, ternyata paketnya adalah jangan lemah, semangat, dan kasal tuh males. Lemah juga ini efek dari males sebetulnya. Orang yang pemalas, tidak mau olahraga, badannya jadi kuat jadi lemah. Orang yang malas menghafal Quran, ingatannya jadi kuat jadi lemah. Begitu. Jadi harus minta tolong ke Allah supaya tidak malas hidup ini. Tahajud mana yang Allah sukai? Kita tahajud atau tidur pulas? Jawab. Mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur pulas? Mana yang dipilih ibu-ibu? Tahajud dengan pulas ya. Sieun takut nggak ketahuan solehah Pak, jadi tahajud sambil pulas. Punya uang 2 lembar 120.000. Mana kira-kira yang disukai Allah? Sedekah yang mana? Ternyata 3 lembar 125. Mana yang disukai nafsu? 5.000. Mana yang disedekahkan ibu-ibu? 5.000. Ya udah nggak apa-apa, dah harus jujur ya. Jadi kita itu kalah, banyaknya kalah. Lawan hadirin, lawan malas itu. Kalau kita ingin jadi orang yang ditolong oleh Allah, lawan malas tuh. Mau tahajud malas, ingat kita belum tentu panjang umur. Ciri ahli takwa itu tahajud, ciri ahli takwa itu banyak istighfar di penghujung malam. Bangun, siapa lagi yang nolong saya selain Allah? Bangun. Aduh, mau ke kamar mandi, masuk, malas wudu, sempurnakan, lawan terus. Karena yang bagian nipu cuman setan tuh nipu aja. Kalau kita lawan gak ada apa-apanya. Mikir. Bagus tuh mandi sebelum tahajud tuh. Pakai air dingin. Pakai es. Tuh kan belum apa-apa. Apa ini? Dibanjur enggak, apa enggak ngegibrik begini.
Tidak wajib kalau hanya mandi, tapi kalau mau tahajud mandi dulu dan memungkinkan itu insya Allah akan lebih seger tahajudnya tuh. Cobalah, jangan pakai mandi air panas karena ngelotok, mendidih, bukan air panas hadirin. Pakai air dingin, udah nyobain belum? Coba sebelum tahajud mandi air dingin. Kalau kurang dingin kasih es batu airnya. Mantap sekali, lihat nanti hasilnya. Dengan izin Allah jauh lebih seger, lebih sehat, lebih bahagia, lebih fit. Kata hasil penelitian ilmiah kan begitu Pak. Imunitasnya lebih kuat, sel darah putihnya lebih mantap. Kemudian peredaran darahnya lebih bagus sepanjang tidak ada penyakit yang melarang mandi gitu. Yang membuat berat itu malas. Benar? Ada yang kuat jogging 10 km, sepeda 50 km, ke masjid 25 meter, gak kuat. Kenapa? Ini nunggu digotong oleh tetangga katanya supaya lebih enak. Dan maunya di depan imam. Mengerti? Jangan malas baca Quran, jangan malas. Lawan. Orang Indonesia 5,5 jam buka medsos gini-ginian tuh, 5 jam. Makanya beberapa ibu-ibu tuh terus aja gini lagi itu. Keseringan gitu. Hati-hati hadirin. Ibu sudah tahu belum yang paling sering buka medsos gini-ginian itu di jempolnya ada putihnya, Bu. Langsung pada ngelihat jempol. Yang lain juga pengen lihat tapi takut ketahuan jadi gini, asami we. Ibu bapak yang baik dengar. Shh. Kenapa kita maksiat tidak malas? Kenapa taat malas? Padahal yang taat itulah yang bisa membuat kita bahagia. Lawan. Lawan hadirin. Gak mau tahajud, tahajud. Mau bacaannya kalau tahajud biasanya apa? Inna atau surat Al-A'la. Inna cari yang pendek ya kan? Kalau kita udah mau ngeluarin yang pendek, wal asri, jebet ar-Rahman. Tapi cuman seayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Kalau kita mau menikmati tahajud kan pasti males bacaan panjang ya. Pegang mushaf, baca Quran. 1 rakaat 2 halaman, berarti 1 lembar tuh. Berarti 10 rakaat 1 juz. Beres. Lawan aja. Nanti Allah yang akan menguatkan kita. Beneran hadirin, banyaknya kita gagal kalah oleh malas. Betul? Tapi nafsu nggak pernah malas. Ngambek jarang malas. Yang ngasukan malas ngambek, enggak ada. Semangat terus ngambek teh. Iya kan Bu? Nyuruh anak-anak teh semangat weh. Padahal yang harus semangat itu yang Allah sukai. Terus apa lagi? Nah, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Hidup serba takut, ngambil sikap, takut, penakut ini harus berlindung ke Allah. Gini ya Bu ya, ada takut namanya khaufut tabi'i. Memang sudah takut. Kita ada di ketinggian, lihat ke bawah, takut jatuh. Itu normal. Terus tiba-tiba ada anjing. Oh, kelihatan bahaya. Kita takut, itu normal. Itu namanya khaufut tabi'i. Tabiat kita ada ular, wajar. Ada ular masuk ke sini, terus pada diam aja, enggak wajar.
Nah, yang menjadi tidak baik itu adalah takut kepada yang goib tapi tidak pernah berlindung ke Allah. Seperti takut jin. Udah lihat belum jinnya? Belum. Pas lihat cermin, gitu lagi tah. Padahal belum pernah lihat jinnya. Udah tenang aja. Kalau ada takut-takut begitu, misal di kamar mandi ada yang kecuprak, padahal nggak ada orang. Ya udah, tinggal langsung aja disuruh ngegosek, ya kan? Nanti tiba-tiba sikat geletuk, dimarah dia, nggak mau disuruh ngegosek jinnya. Udahlah hadirin, jangan takut oleh makhluknya, tapi segera diubah. Bukan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Bukan takut orang berbuat zolim ke kita, tapi takut Allah mengizinkan kita dizolimi. Jadi kita berlindung ke Allah. Bapak takut dimarahi istri, ini jelek. Namanya STI, suami takut istri. Ya. Bagusnya bagaimana? Bapak takut kepada Allah sehingga diizinkan suami istrinya jadi galak gitu, ya. Ibu jangan takut oleh suami. Ibu takut berbuat salah sehingga Allah murka, bisa jadi salah satu cobaannya lewat suami. Bisa dipahami ya, Deden? Jadi harus kembali ke Allah yang menguasai apa yang kita takuti. Tidak ada bahaya yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Makanya takut Allah mengizinkan. Takut Allah mengizinkan ini terjadi. Jadi berlindung ke Allah terus. Nah, terakhir, hutang. Allah tahu tidak keperluan kita? Jawab. Allah tahu keinginan kita? Siapa yang menggenggam seluruh rezeki? Siapa yang menguasai seluruh rezeki? Apakah bisa datang rezeki kepada kita tanpa izin Allah? Jawab. Seluruh dunia mau ngasih sesuatu ke kita, tapi Allah tidak mengizinkan, apakah bisa sampai kepada kita? Jawab. Suami janji mau memberi ke ibu 100 miliar, ya enggak? Tapi suami tidak punya, apakah akan ngasih ke ibu? Itu nyambung. Salah pertanyaannya. Ada orang janji mau ngasih ke kita, tapi Allah tidak menghendaki kita dapat rezeki, sampai tidak? Jawab. Kalau Allah lapangkan pasti lapang, tidak? Kalau Allah sempitkan rezeki kita, ada yang bisa melapangkan, tidak? Jawab. Kalau Allah mau ngambil yang Dia titipkan kepada kita, bisa ditahan, tidak? Kalau Allah mau ngasih, ada yang bisa menghalangi, tidak? Ada yang bisa mencegahnya, tidak? Apakah mungkin Allah kelupaan ngasih rezeki ke kita? Meleset, ketuker, telat? Enggak ada yang telat, enggak ada yang ketuker. Allah tetapkan untuk kita, ketemu. Enggak bisa diambil siapa-siapa. Rezeki jatah saya enggak akan ke Bapak. Tapi kan ada yang nyuri. Memang udah episodenya begitu, sudah tertulis bagian dicuri, tapi dicuri tidak rugi kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia ikhtiar di jalan Allah, lulus ujian dicuri, dia akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi tenang, ya. Gimana nih, udah jualan bubur, di sebelah ada jualan lagi. Kira-kira berkurang tidak rezeki kita? Tapi nyata loh, sebelum ada tukang bubur di sebelah saya 2 juta nih sehari. Sesudah ada tukang bubur di sebelah saya jadi 1 juta. Saya rugi 1 juta tiap hari. Kata siapa rugi, Raden? Emangnya pasti 2 juta tiap hari? Sesuka Allah.
Kalau Allah mau ngasih tinggal 1 juta, ya pasti 1 juta. Yang sebelah itu ya dia dapat rezeki dia sendiri. Enggak bisa ada yang ngurangin rezeki kita. Kecuali Allah menghendaki dikurangi. Kalau ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita bagaimana? Kan? Kita kan nggak punya motornya. Kita dibonceng teman, bannya meletus, dia nggak bisa bayar, kita yang bayar, nggak apa-apa. Jangan suka riwe ya. Kemarin yang umroh katanya nggak jadi belanja, mau belanja bakso nggak jadi karena 20 real dikali 4 jadi 80.000, terjadi. Jadi bisa kelaparan. Kalau beli-beli aja, bagi-bagi rezeki ya. Udah, dia kan yang jualan hamba Allah juga, betul? Kita niatkan supaya jadi bekal buat beliau, apalagi kalau yang jualannya untungnya sedikit, dagang sayur, untung tidak seberapa, belum tentu laku semua. Udahlah, nggak usah ditawar. Kasihan, niatkan jalan rezeki. Kalau udah harus bayar, nggak usah sakit hati. Aduh, sekarang listrik 2,5 juta. Gimana menurut AA? Cabut ya. Aneh, dia yang make, giliran bayar ngedumel, cabut itu listrik ya. Biasakan hidup dalam kegelapan. Sekarang mah bayaran anak itu mahal, keluarkan. Atau udah rezeki sekolah, jangan mau gratis aja Bu. Katanya sekolah di Darut Tauhid harus bayar. Yang bayar, yang bayar setengah-setengah, yang gratis-gratis. Di sini begitu Bu. Kalau harus bayar, Bapak Ibu ada uangnya, mau gratis, mau langsung dicap duafa. Bayar, ini sekolah syariatnya ada guru, ada petugas sekolah, banyak yang harus digaji. Enak aja, mau nitipin anak ke sini nggak mau bayar padahal duitnya ada, bayar dengan sukacita, jalan rezeki bagi para karyawan Allah lainnya. Kemarin ada santri senior yang udah mandiri, saya bisnis antara saya jualan mobil dengan saya jualan rumah, saya lebih suka jualan rumah. Kenapa gitu kok? Kalau jualan mobil ya cuman saya yang untung sendiri. Kalau saya jualan rumah bisa diperbaiki rumahnya, banyak tukang yang bisa kerja, ada tukang semen, ada toko besi, rasanya bahagia karena banyak orang yang dapat keuntungan. Tuh, bahagia dengan menguntungkan orang lain. Cik, ini saya mau ngetes ini nih ya. Ini bukan sulap. Ini roti segede gini. Harganya 10.000. Namanya roti A ya. Modalnya 9.500. Untungnya berapa? 500 rupiah. Ini roti yang sama kualitasnya segede gini. Harganya 10.000. Ini 10.000, ini 10.000 roti B ya. Nah, karena kecil maka modalnya juga murah, modalnya 1.000. Jadi untungnya berapa? 9.000. Kalau jual B untungnya 9.000, kalau jual A untungnya berapa? 500. Jadi yang paling besar untungnya jualan yang mana? A atau B? Kalau beli, mau beli yang mana? A atau B? Berarti tepayu. Tuh dah bikin jengkel ini. Ngerti tidak? Araraneh bisa nih jamaah teh. Atau dia nggak ada untungnya, benar? Nggak apa-apa lah, pokoknya nggak ngerti juga nggak wajib kok, ini urusan sederhana. Mengerti tidak? Kalau ini untung 500,
Kalau ini untung 9.000, kita yang untungnya ya kalau jualan. Jadi jualan mana kalau ingin banyak untungnya? Jualan A atau jualan B? Terus siapa yang beli, Raden? Kalau mau beli, beli yang mana? A atau B? Jadi untung tidak jualan ini? Saudara nggak apa-apa. Saya mau udah nggak mau berdebat. Ngerti tidak? Nah, kita mah merasa untung tuh kalau kita yang untung, perasaan. Harusnya kita tuh seneng kalau kita menguntungkan orang lain, baru kita untung. Mengerti, Bu? Ibu teh mau beli A atau B? Ada yang mau beli B tidak? Rugi dagangnya. Tapi nggak apa-apa, sesuka ibu aja, saya emang nggak pernah maksa. Jangan ngutang kecuali kepepet untuk pernikahan, tidak ada modal ya untuk usaha. Ada 3 hal tuh saya perlu ingat-ingat. Selebihnya mah sekuat tenaga mah jangan ngutang lah ya, apalagi untuk yang sekunder, tersier, jangan ngutang lah. Nggak apa-apa, nggak punya kerudung baru daripada punya kerudung baru ngutang ya. Nah jadi pada tunggu belum lunas ya kerudungnya, nggak apa-apa ibu, nggak usah maksa-maksain ngutang, karena kalau udah utang teh suka gampang bohong, janjinya mudah tidak ditepati, hidupnya jadi sesek sempit. Kalau bisa mah jangan ngutang lah ya. Kalaupun punya utang segera dilunasi, jangan sampai kita berleha-leha padahal Allah sudah memampukan kita melunasi. Ya memang berbagai jenis hutang. Terakhir, kohri rijal, jadi kita harus berlindung ke Allah dari orang-orang yang menindas. Kalau udah punya utang biasanya kita tertindas tuh, ya, terintimidasi, udah nggak enak lah hidup kita. Minta tolong ke Allah supaya dilunasi. Nah, sambil minta tolong ingat yang tadi, setiap ingat cemas ingat ke Allah, setiap ingat kesedihan ingat ke Allah. Kita jangan sampai jadi orang yang lemah, kita harus semangat terus. Syariat tadi harus jalan. Yang diminta tadi itu sebagai target, bukan hanya doa saja tapi target. Jadi orang yang tenang menghadapi masa depan, tenang dengan yang sudah terjadi, tidak lemah dalam hidup ini, tidak malas dalam menghadapi apapun, selalu berani mengambil sikap, dan bukhel, jangan pelit. Walaupun kita sedikit terbatas, tetap kita harus bisa nolong orang. Karena alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang bertakwa itu senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi walaupun kita nggak ada makanan atau tinggal sedikit, kalau ada yang kelaparan kasih, nanti Allah bakal ngasih lagi ke kita. Ya, jadi jangan karena kita terbatas kemudian kita pelit. Kita punya roti separoh, teman kelaparan, kalau nggak bisa ngasihin semua bagi 2. Kalau masih tahan kasihin aja roti kita. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah tahu apa yang kita lakukan? Allah tahu rotinya tinggal separuh dikasihin. Kira-kira Allah suka tidak kita nolong hambanya? Suka tidak? Oh, nanti akan ada rezeki lain yang tidak diduga-duga. Terima kasih MT Bahjatul Mustafa Bogor, mana? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Rombongan DTP Bekasi, PC Salimah Bekasi Timur, MT Al-Huda, MT Al-Hidayah, MT Salsabila. Cum? Oh ini alhamdulillah. Oh seragamnya sama walaupun berbagam MT, tapi diseragami karena mau ke sini gitu. Semoga Allah lunasi semua yang belum lunas. Enggak, ya, yang nggak hutang nggak usah ngacung Bu ya, karena kasihan yang hutang jadi nggak berani ngacung ya kan. Insya Allah.
Dan orang tua santri, alhamdulillah. Baik, silakan kita akan bertukar pikiran, ada 20 menit. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ayo silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ayahanda, silakan orang tua santri dari Bekasi, Bogor, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk menanyakan kepada AA. AA izin, tidak berapa bulan lagi negeri kita akan melakukan pemilihan umum. Sesungguhnya pemilihan umum ini menyangkut kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pengalaman pahit rakyat Indonesia yang kita rasakan selama ini akibat kita salah memilih pemimpin. Saya ingin pedoman dari AA, bagaimana kita meyakinkan kepada rakyat Indonesia, termasuk pada diri kita sendiri, supaya kita jangan memilih pemimpin yang justru akan membawa kita ke mudarat. Apakah di dalam ajaran Islam itu tidak dibolehkan kalau misalnya seorang ulama menjelaskan ciri-ciri pemimpin? Oleh karena itu, saya berharap juga pada siang ini bisa memberikan arahan pandangan bagaimana cara kita memilih pemimpin. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya demokrasi itu tidak adil. Demokrasi itu ya, karena semuanya satu suara. Suara orang yang berjasa banyak bagi negeri ini dengan suara penjahat bisa sama tuh Pak. Suara orang yang baik dengan suara yang merampok sama tuh. Satu. Jadi aslinya mah tidak adil. Cuma episodenya di negeri kita ini lewat pemilihan gitu. Jadi kita memilih apa sih yang paling penting? Jikalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantazirus sa'ah. Jikalau suatu urusan diserahkan ke yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Tuh. Jadi carilah pemimpin yang punya keahlian memimpin. Satu. Dua, ini negara besar, kompleks masalahnya, tapi akan jadi lebih mudah kalau ditolong oleh Allah. Benar? Nah, carilah pemimpin yang bakal ditolong Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar dari permasalahannya dan pertolongan yang tidak diduga-duga. Bagi saya Pak, saya akan milih yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat Al-Baqarah ayat 3. Satu, beriman. Cari di antara ini mana yang paling kuat imannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Cari di antara semua ini mana yang paling bagus sholatnya. Tiga, senang menginfakkan rezekinya dengan ikhlas, ya. Apalagi ciri lainnya Ali Imran 134, 135. Itu lanjutannya tentang yang bertakwa. Tadi juga orang yang bertakwa di antaranya cirinya adalah gimana? Sholama mimma razaqnahum yunfikun. Terus bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun. Dan yakin ke akhirat. Cari di antara para pemimpin yang paling bercerita banyak tentang akhirat, bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja. Nah, itu ciri-cirinya gitu, Pak. Ada enggak ngomongin akhirat? Nah, terus apalagi? Wal kadiminal ghaidha, menahan amarah. Cari di antaranya yang paling bisa mengendalikan nafsunya. Wal afina anin nas, yang pemaaf,
yang tidak penuh kedendaman. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan yang senang sekali berbuat ihsan, yaitu berbuat baik di atas orang yang ekspektasi orang, ya. Artinya akhlaknya baik itu. Cirinya apa? Tenang dan menenangkan. Silakan cari sendiri, ya. Istiqoroh. Nah, udah istiqoroh, cos bismillah, nanti mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang bertakwa. Nah, begitulah hadirin sekalian. Saya melempeng cerita ini ya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Nanti yang jadi siapa? Terserah Allah. Surat Ali Imran ayat 26. Ustaz tolong bacakan surat Ali Imran ayat 26. Siapa sih yang menentukan presiden, pejabat dimanapun? Apakah karena pilpres? Nah, kita lihat. Surat Ali Imran ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Allah yang memiliki kerajaan, malikal mulk. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Tu'til mulka mimman tasya wa tu'izzu man wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Jadi yang jadi presiden nanti yang menetapkan Allah, bukan sebagai tanda kesuksesan, tapi sebagai tanda beratnya ujian. Makanya dipisahkan antara kerajaan dengan kemuliaan. Karena diberikan kekuasaan belum tentu diberikan kemuliaan. Kalau dia dengan kekuasaannya menjadi makin dekat dengan Allah dan ngajak yang dipimpinnya jadi dekat dengan Allah, maka diberikanlah kemuliaan. Tapi kalau diberi kekuasaan dia berlaku zalim seperti Fir'aun, maka diberikanlah kehinaan. Fir'aun Allah yang nakdirkan jadi raja, tapi Allah jadikan dia hina karena tidak amanah terhadap takdir kepemimpinannya. Allah yang menentukan. Gimana dong? Sudahlah, penting tugas kita saja sempurnakan sekarang. Pilih yang menurut kita paling baik dalam pandangan Islam, kemudian nyoblos nanti dengan baik hati sesudah istiqoroh. Udah itu udah terdoa ke Allah. Minta yang terbaik. Toh nanti siapa yang ditakdirkan ya sudah, doakan aja baik. Kan di antara tiga ini kalau nanti jadi, misalkan bukan pilihan kita, tetap kita doakan kebaikan, gak ada ruginya. Walaupun bukan pilihan kita, siapa tahu dengan doa kita bersama yang tadinya dianggap kurang baik jadi baik. Benar? Pokoknya mah kita mah baik we terus siapapun nanti yang kepilih. Begitu Om. Terus mau gimana lagi? Ya emang begitu. Kalau enggak stres sendiri dan tidak mengubah apapun stres kita tuh. Selain mengubah tensi kita. Dan jadi sesak napas. Pertama itu belum terjadi, kitanya udah galau. Ya. Yang kedua kita nggak bisa mengubah.
Jangan sampai kita sengsara oleh sesuatu yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang ada dalam kendali kita. Pikiran, perasaan, hati, sikap, itu kendali kita. Tapi Indonesia di luar kendali kita. Kendali kita cuma satu suara dan mungkin menyerukan seperti ini. Begitu Pak? Terima kasih. Mari emak-emak, masih ada 2 menit. Ibu, selain seragamnya berubah, akhlak juga berubah ya Bu ya. Jangan sampai terus menerus berubah seragam tapi akhlak awet. Jangan sampai begitu ya. Langsung ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraida, saya mau bertanya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, musibah apapun yang kamu terima adalah hasil dari buah tanganmu sendiri. Nah, saya kasih contoh, misalnya ada bapak-bapak di sini, maaf banget, yang merokok. Sedangkan iklan dalam merokok itu sudah tertulis merokok itu bisa menyebabkan kanker, paru, macam-macam. Nah, begitu dia merokok, nah terjadilah penyakit kanker paru. Nah, bila terjadi begitu, apakah itu takdir dari Allah ataukah itu penyakit dicari? Semua yang terjadi hanya bisa terjadi dengan takdir Allah. Ada yang ditakdirkan, sudah direncanakan Allah. Walaupun kita tetap baik, ada jadwal musibahnya. Ada juga yang takdir ditulis juga oleh Allah yang dikaitkan dengan kelakuan kita. Jadi kalau merokok terus kan sudah ada di kira-kira takdir yang bakal terjadinya ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Jadi karena dia merokok dan sudah tahu informasi, nah harus sudah sangat siap. Karena setiap uang yang dikeluarkan dihisab, ya. Nyedot api rokok, bukan apinya, nyedot asap berarti meracuni paru-paru diri sendiri, meracuni orang lain, itu pasti ada perhitungannya, pasti ada perhitungannya. Karena tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Tapi kan saya sudah menolong para pedagang rokok. Kalau mau nolong pedagang rokok, kasih aja uang ke mereka, ya nggak usah dibeli rokoknya gitu. Tapi kan ada yang mengatakan kalau takdir itu datang setelah kita berusaha. Gimana itu, Gini Bu, urusan takdir mah urusan Allah. Nggak usah ribet kita mah dengan takdir ya. Kita mah fokus aja dengan apa yang diperintahkan Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Berantusias, semangat dengan apa yang manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan mengatakan duh seandainya begini, kalau kamu nggak pergi kamu nggak celaka. Jangan, katakanlah qadarullah. Nah, kalau yang menimpa itu musibah kepahitan, Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh dosamu sendiri. Jadi tiap kali kita melakukan dosa itu kita lagi mengundang bencana untuk diri kita sendiri. Misalkan ibu ngegibah teman ya, sebel banget tetangga itu nih, pelit sekali orang. Nah itu dicatat dan pasti akan kembali ke ibu. Minimal hatinya tidak bahagia. Makanya orang yang suka ngejelek-jelekin orang, wajahnya jadi ikut jelek ya kan? Iya, nggak ada orang ngejelekin dengan wajah yang manis, ya nggak? Saya itu sebel sekali ya. Sebetulnya dia tuh orang itu kurang ajar, pelit dan ya nyebelin lah ya. Nggak ada tuh wajah tuh jadi pelit, sebel banget ya. Amit-amit cabang baik. Gitu. Udah gitu pahala kita, dosa dia diambil oleh kita di akhirat.
Pahala kita dikasihin ke dia. Jadi jangan sembarangan loh Bu, ibu ngobrol, bergibah itu berefek sekali. Minimal hatinya tidak menjadi tenang. Tapi nanti pasti ngegerus tuh, pahala kita dikasihin. Maka ada ibu-ibu yang dari Surabaya pernah datang ke sini, saya dari Surabaya. Ya Bu, ada yang bisa dibantu, saya mau minta maaf. Loh kenapa Bu? Kan baru ketemu, pokoknya malah zaman dulu heboh, saya suka ngomongin Ya udah nggak apa-apa. Dan saya juga nggak tahu ibu ngomongin saya dan nggak ada masalah sama sekali. Bukan gitu gimana Bu? Ya kata Ustadz di tempat saya kalau kita ngegibahin orang, nanti pahala kita dikasihin sama yang digibahin. Nah makanya saya jauh-jauh ke sini, saya minta pulanginlah pahala saya gitu. Terus mulanginnya gimana? Makanya udah nggak usah banyak ngomong lah, banyak tergelincirnya. Tiap perkataan ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Baca surat Qaf punten Ustaz supaya mantap nih. Dari walaqad khalaqnal insan. Berapa? Surat Qaf ayat 16, 17, 18. Simak ini ayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Kita tuh ciptaan Allah dan Allah tahu semua bisikan hati kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kurang lebih sederhananya beginilah, apapun yang ada pada diri kita Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang tidak diketahui, keperluan lahir batin kita, juga apa yang ada di hati dan kelakuan kita. Idjatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Dan ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, satu di kanan yang lain di kiri. Jadi kita selalu dicatat oleh malaikat, tidak pernah luput. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Seperti ceramah ini, dari mulai tadi semuanya dicatat. Dimanapun ngobrol pasti dicatat dan pasti ada balasannya. Makanya pilihannya cuma dua, falyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yang banyak ngobrol hampir dapat dipastikan hidupnya tidak bahagia. Yang bunyi terus nggak bisa bahagia, karena banyak ngobrol yang sia-sia, apalagi dosa, tidak akan jadi amal. Sedangkan bahagia itu hanya pada iman dan amal soleh. Allah tidak menyimpan bahagia pada dosa, pada maksiat dan sia-sia. Bu, nanti saya tidak usah memperhatikan, tapi nanti ibu-ibu yang banyak komentar, yang tukang celetak-celetuk, yang segala dikomentarin, yang suka segala ditanya, segala dibahas, itu ciri-ciri itu tidak bahagia hidupnya. Orang yang bahagia mah tenang, kalau bicara, tapi bicaranya baik.
Kalau enggak diam. Kenapa? Karena begitu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Langsung diam sekarang. Nyindir saya. Untung saya nggak ngomong apa-apa. Sambil ngomong itu. Bukan tidak boleh bicara. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Pas ya, udah habis belum? Sambil kita bersedekah ya. Bismillah, semoga yang sedekah ini digolongkan jadi ahli takwa, digugurkan dosanya, ditolak bala dan musibah, diijabah doa-doanya, dilapangkan segala urusannya, dan dilipat gandakan rezeki yang maslahat, yang berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang ngacung ibu-ibu satu di sana ya? Bu, udah terjawab belum? Boleh bonus, silakan. Boleh mikrofonnya dibantu? Ibu, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, mau tanya A, kita ibu-ibu nih banyak dosanya. Dosa masa lalu apalagi A. Nah itu sementara kita saat ini sudah berusaha untuk mengurangi dosa misalnya, untuk pokoknya kita ingin semua kebaikan. Apakah dosa masa lalu itu akan diampuni Allah? Dan apa-apa yang kita buat sekarang itu akan menjadi amal ibadah Baik. untuk kita dan pahala untuk kita. Orang beriman lihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Takut lihat dosa yang sudah terjadi. Orang munafik lihat dosa itu seperti lalat yang ditepas. Makanya orang beriman tuh pasti merasa terancam oleh dosanya. Tapi orang munafik tidak terancam oleh dosa dia. Salat yang bagus itu menghapuskan dosa. Saum Ramadan menghapuskan dosa. Umroh ke umroh menghapuskan dosa. Makanya kalau ada rezeki berangkat umroh, dari umroh ke umroh tuh hapus dosanya. Ramadan kalau benar-benar dilakukan, hapus jadi seperti bayi lagi. Bukan fisiknya, tapi dosanya dizerokan lagi. Sedekah itu kafarah. Makin besar sedekahnya dengan ikhlas, makin menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan itu juga kalau ikhlas menghapuskan dosa. Orang takwa itu dihapuskan dosa-dosanya, Bu. Makanya terus saja lakukan kebaikan. Syaratnya sederhana, ikhlas. Bukan untuk diposting, bukan untuk dinilai orang. Satu-satunya aja supaya Allah ridho. Dan perbanyak kebaikan, karena kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Ya Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu sudah agak lama di dunia ya? Berarti sebentar lagi. Sama dengan... Sama Pak. Hah? 56. 56? Udah lama dong Bu, udah. Lumayan Berarti saya lebih tua, saya 62 ya kan? Tinggal setahun lagi, ya, 63. jangan. Tapi yang 57 Ibu juga setahun lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya kalau ceramah di sini tuh ingat matinya lebih kuat. Karena di sebelah masjid ini kuburan udah disiapkan. Lahannya, kotaknya. Jadi kalau nanti AA meninggal pas memungkinkan dikubur di sini, besar harapan bisa dikubur di sini, di dekat kuburan Ibu. Itu mengingat
terus kematian itu lebih enak ya, lebih sayang kalau kita menyia-nyiakan waktu, karena belum tentu masih lama hidup ini. Banyak ingat kematian itu lebih baik. Siapkan waris, banyak minta maaf, dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya mumpung ada umur. Kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang maha tahu apapun yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Engkau tahu semua dosa lahir batin kami. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebaikan, kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi keluarga, bagi keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang kuat imannya, ahli ibadah yang khusyuk dan istiqomah. Golongkan umur yang tersisa ini seluruhnya jadi amal soleh kami ya Allah. Muliakan akhlak kami ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah benar-benar menjadi umur yang Engkau beri kesehatan lahir wal batin. Sembuhkan dari segala penyakit. Lindungi kami dari berhutang kepada siapapun. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan, kezoliman, dan apapun yang Engkau haramkan. Ya Rabb, titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, yang berakhlakul karimah. Jadikan keturunan kami jadi ahli takwa, hafiz, hafizah, yang bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Tolonglah saudara kami ya Allah di Palestina. Tolonglah dari segala kezaliman kaum Yahudi. Ya Allah, berikan kekuatan iman yang sempurna, kegigihan, kesabaran yang sempurna, ketenangan batin yang sempurna, kekuatan yang sempurna ya Allah, agar bisa mengalahkan kaum zalimin. Ya Rabb, jadikan setiap yang wafat Engkau jamu menjadi syuhada.
Jadikan setiap penderitaannya menjadi penggugur habis seluruh dosa, dan pengangkat derajatnya, kumpulkan kelak di surgamu seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan pernah mencela hujan ya, bagian dari rahmat Allah. Kita bersiap untuk sholat, dan sesudah itu mudah-mudahan ada waktu untuk kalau diperlukan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.